ilmu lipat bumi. Nah, itu yang termasuk unik lah menurut saya pribadi. Suku Dayak saya kurang paham, kemudian saya izin untuk ilmu ini saya kembangkan ya. Nah, saya di situ memasukkan kayak 7 tahun yang lalu dikirimkan kepada saya fotonya waktu zamannya BlackBerry itu. Sekarang ya udah hilang, HP BlackBerry-nya kan udah nggak ada. Nah itu diamalkan dalam rumah terus kemudian difotokan. Assalamualaikum Ki Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Vina mau membahas mengenai keilmuan Ki Bagus. Nah, di sini keilmuan. Ini kan kita semua tahu lah ya, Ki Bagus ini memang selain kolektor pusaka atau mustika, terus juga mengenai asma juga, terus ada ilmu juga tentang keilmuan itu asma. Nah ini yang ingin Vina tanyakan, sepanjang perjalanan Ki Bagus ini apakah ada ilmu yang menurut Ki Bagus ini memang yang paling ya bisa dibilang spektakuler gitu lah Ki? Spektakuler yang memang efeknya itu luar biasa gitu Ki. Ilmu apa yang pernah dibuat oleh Ki Bagus? Mungkin gini aja Mbak, ilmu spektakuler ya kan, kita tidak bisa menyampaikan spektakuler yang bagaimana karena setiap orang itu kan punya kemampuan masing-masing berbeda. Mungkin yang unik aja ya. Oh baik. Gitu, ibaratnya saya tidak ingin wah ini spektakulernya seperti apa kan nggak enak, masa pindah gunung kan aneh dan mustahil begitu loh Mbak. Mending yang unik atau bahkan lucu begitu. Nah itu saya punya banyak tuh ya. Dari sekian banyak itu yang keilmuan, paling unik lah. Karena semua ilmu itu adalah bermanfaat ya kan. Jadi banyak ilmu ataupun asma, amalan ya, itu saya pelajari. Ada yang saya pelajari kemudian saya kembangkan, semacam kayak ilmu Asma Wijaya ya. Di Padepokan Asma Wijaya kan ada Waskita Wijaya ya kan. Itu untuk energi batin atau kebatinan ya, termasuk adalah ilmu yang saya rangkai dari banyak ilmu kebatinan begitu. Nah yang unik itu gini, saya dari dulu kepingin, saya pribadi Mbak jujur, saya pribadi belum bisa menggunakan ilmu ini. Ilmu ini mungkin disebut beberapa orang itu kayak saipi angin. Saipi angin ya, semacam orang berjalan seperti berjalan, tahu nggak kayak ini Mbak, superhero yang kayak listrik itu apa yang warna merah, Flash. Nah mungkin itu yang tiba-tiba nah itu ilmu itu seperti itu ada dulu. Itu ibaratnya kalau kita pikirin di dunia yang modern seperti ini kan mustahil ya kan, nggak masuk akal gitu. Nah tapi saya pribadi pernah menjumpai literatur yang memang kuno dan di situ terbuat dari lontar Mbak. Itu saya menjumpai pertama kali adalah pas waktu saya SD kelas 6, masih ingat kelas 6 SD, saya kan ada di Jombang kan, rumah saya, teman saya itu punya warisan itu buku, kemudian di dalamnya itu masih terbuat dari lontar, dibuka isinya saya ingat itu ada 3 ilmu apa itu, jaran goyang, semar mesem, tulisannya adalah aksara Jawa. Ketiga adalah ilmu, sebutannya di situ bukan saipi angin tetapi ilmu lipat bumi. Nah, ilmu lipat bumi. Nah itu yang termasuk unik lah menurut saya pribadi. Lipat bumi adalah seseorang itu kalau mau menjangkah, saya mau ke Mekah nih. Nah ibaratnya lokasi-lokasi di bumi itu semacam buku yang sedang tertutup lah, terbuka. Nah kalau kita mau ke halaman selanjutnya kan tinggal balik aja ya. Nah itu orang itu seperti menjangkah kemudian dibalik, udah sampai. Nah itu menurut saya pribadi itu unik. Tapi saya pribadi belum bisa mengamalkannya. Karena saya masih juga ragu, karena ada kenalan saya, ibaratnya sudah kayak kakak seperguruan ya. Rumahnya dulu adalah dekat sekolahan saya di Jombang. Dia itu lulusan Gontor dan bahkan itu belum lulus ya, sekarang udah lulus. Itu dia menggunakan ilmu itu katanya. Berhasil katanya. Saya ke stasiun sini sampai rumah itu 1 menit jalan kaki atau bahkan beberapa detik katanya.
Tapi jujur Mbak, saya pribadi lihat dia itu jalan kaki Mbak, kayak orang linglung, terus tiba-tiba datang ke rumah, di depan rumah dia, kan saya sedang nungguin dia, mau saya ajak main bola dulu waktu itu. Kayak orang linglung datang ke rumah udah kayak sadar, oh udah sampai katanya. Masuk akal nggak? Ibaratnya kita kehilangan kesadaran ketika kita menjangkah, ya kan? Kemudian tiba-tiba kita sampai rumah terus kita sadar. Wah, cuma berapa detik, padahal orang lihat itu kan jalan kaki tuh. Betul nggak? Benar. Nah, itu keraguan saya di ilmu itu seperti itu. Mungkin kalau ada pendapat lain teman-teman. Nah, itu yang unik. Nah, ada ilmu yang lebih lucu lagi, Mbak. Oke. Nah, ilmu ini kan saya dapatlah ilmu ini, ibaratnya kayak insight atau pengetahuan ilmu ini dari salah seorang ibaratnya spiritualis juga yang ada di Kalimantan. Ngobrol lah tentang ilmuwan ini. Kemudian kok ada yang, mohon maaf ya, karena ada beberapa bahasa yang kurang saya pahami, mungkin bahasa suku Dayak saya kurang paham, kemudian saya izin untuk ilmu ini saya kembangkan ya. Nah, saya di situ memasukkan kayak doa atau mantranya menggunakan bahasa Jawa. Kemudian ada ilmu hikmah, artinya ada amalan doa-doa Islami panjang tuh. Pengamalannya adalah puasa dulu 7 hari. Kalau sudah selesai, untuk membersihkan wadah batin orang itu harus wirid ketika puasa. Pas waktu 7 hari itu. 7 hari. Satu hari harus 1000 kali wirid tanpa putus, tanpa jeda. Ya kan? Nah, ilmu ini sudah saya kembangkan. Artinya saya mempelajarinya dan belum pernah saya praktekkan, ya kan, Mbak. Nah, di situ saya dikasih wanti-wanti oleh si kenalan saya. Mas, ini kalau bisa ilmu ini jangan dibuat yang aneh-aneh. Ilmunya adalah ilmu Panglima Guntur. Jadi saya menamakan Panglima Guntur. Kenapa Ki? Seperti apa itu ilmunya? Ya kayak ilmu ini, kalau di Jawa itu kayak ilmu siwer, nyiwer udan begitu, pawang hujan lah. Tapi itu dikembangkan level 3 mungkin ya. Pawang hujan kan cuma kita menyingkirin hujan ya kan Mbak, menyingkirin. Nah itu menyingkirin badai Mbak. Dan juga versi lebih hebatnya atau gilanya lagi itu mendatangkan badai, mendatangkan guntur. Nah, kalau keilmuan itu menyingkirkan atau menggeser hujan, alhamdulillah dan insya Allah masih bisa lah saya. Nah, tapi kalau untuk mendatangkan petir langsung dar begitu, nah itu harus belajar lagi. Saya masih belajar lagi. Nah, agar tidak lupa kan saya seneng ngetik tuh. Saya masukkan ke salah satu website saya ilmu itu biar dipelajari oleh teman-teman. Saya ijazahkan kepada siapapun yang serius. Ini cara menerima ijazahnya saya tulis di situ. Nah, ada orang Mbak yang mempelajari. Kemudian ibaratnya sendiko dawuh, bagus saya izin untuk mengamalkan. Diamalkan ilmu Panglima Guntur. Nah, ternyata dia lupa ketika setelah selesai semuanya setelah 7 hari, dia mengamalkannya di dalam rumah Mbak. Padahal itu pantangan. Ya kan, pantangan. Karena kan mendatangkan karena siapapun yang mengamalkan ilmu ini di dalam rumah, rumahmu retak-retak, meletek. Gitu. Ketika dia mengamalkan, rumahnya retak-retak Mbak. Itu dikirimkan kepada saya itu fotonya. Itu 7 tahun yang lalu. Dikirimkan kepada saya fotonya waktu zamannya BlackBerry itu. Sekarang ya udah hilang, HP BlackBerry-nya kan udah nggak ada. Nah itu diamalkan dalam rumah, terus kemudian difotokan, bagus, alhamdulillah. Tapi saya kena musibah, rumah saya retak-retak mau roboh. Ya saya Panglima Guntur dia. Kue dewe sing baratnya sudah saya kasih wanti-wanti aja diamalkan di dalam rumah kan. Meletek Mbak, difotokan itu ada kayak garis gini di ruang tamu. Tembok-temboknya gitu ya. Nah kalau kita sendiri pribadi ya ibaratnya menalar ini apakah beneran terjadi, ya saya yakin iya, karena Gusti Allah kan menciptakan manusia untuk berkembang, tidak ada batasnya. Bisa jadi, atau bisa jadi superhero itu juga suatu saat manusia juga bisa. Gitu, mau alam, karena kita ya harus belajar dan belajar. Itu yang saya rasa ilmu yang tadi unik dan lucu sekali gitu. Nah, lampunya sampai gini, lampunya disco Mas. Oke, gitu.
Itu tentang keilmuan yang memang unik ya dari Ki Bagus Wijaya ya. Yeah. Tadi penjelasan dari Ki Bagus ya mengenai keilmuan yang memang diajarkan oleh beliau. Dan untuk teman-teman mungkin yang penasaran nanti bisa konsultasi atau chat menghubungi nomor yang tertera di video ini. Oke, terima kasih atas waktunya Ki. Ya, terima kasih yang sama-sama, sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.